Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran biologi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di sini temennya ada yang nggak hadir? Ada? Siapa? Zaid. Zaid kenapa? Semoga teman kita Zaid diberikan kesehatan dan bisa bergabung lagi bersama kita di sini untuk kembali belajar mengkaji ilmu-ilmu Allah, oke? Amin. Nah, sebenarnya anak-anak, kenapa sih sekarang di Jawa Barat bahkan di kota-kota lainnya diterapkan PSBB? Apa sih PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar, betul. Kenapa diterapkan PSBB ini sampai kita belajar dari rumah? Kita belanja dari rumah, apalagi semuanya dari rumah ya, karena COVID-19, Bu. Nah, betul ya jawaban anak-anak. Jadi, hari ini diterapkan PSBB karena banyak virus corona yang sedang menyebar di seluruh dunia. Bahkan, negara-negara termaju pun seperti Amerika dan Singapura itu kena dampak dari virus corona. Virus corona ini menyerang saluran pernafasan. Ya, betul. Coronavirus ini sudah terdata mengakibatkan kematian walaupun angka kematiannya itu hanya sedikit. Nah, pada pembahasan kali ini, Ibu mau ngajak anak-anak di sini buat mempelajari sistem pertahanan tubuh, bagaimana tubuh kita melawan virus atau bakteri yang masuk. Oke, anak-anak, secara garis besar, sistem pertahanan tubuh ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem limfatik dan yang kedua ada sistem kekebalan tubuh. Coba lihat di PPT yang Ibu berikan. Ada dua ya, sistem limfatik dan sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik ini ternyata terbagi menjadi dua lagi. Ada pembuluh limfa dan ada jaringan atau organ limfoid. Nah, sistem kekebalan terbagi lagi menjadi dua. Ada kekebalan bawaan dan ada juga kekebalan adaptif. Namun, dari beberapa pembagiannya, ternyata ada jenis-jenis sistem kekebalan tubuh. Yaitu ada kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Jadi kurang lebih kita akan belajar seperti begitu ya anak-anak, garis besar dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu tentang sistem limfatik. Pembuluh limfa ini, pembuluh berarti artinya saluran ya. Nah, pembuluh limfa ini berisi cairan limfa. Fungsi dari jaringan limfa ini yang pertama adalah mengambil kelebihan air dan mengembalikannya ke dalam pembuluh darah. Gitu ya, jadi supaya kondisi tubuh kita tetap stabil. Yang kedua, mengabsorpsi lemak dan lakteal di usus halus, kemudian mengangkutnya ke dalam darah, menyerap lemak untuk dikembalikan ke usus halus. Nah, yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Nah, ini yang menjadi penting karena sangat mendukung pokok bahasan yang di atas, sistem pertahanan tubuh. Masih membahas tentang pembuluh limfa. Kita baca dulu yang bagian atas ya. Pembuluh limfa berisi cairan limfa yang berasal dari plasma darah yang merembes keluar dan menjadi cairan interstisial dan mengisi ruang antar sel. Tadi ya, Ibu udah jelas. Jadi, sistem peredaran darah pada pembuluh limfa ini bersifat terbuka. Gimana sih mekanisme terjadinya aliran pada pembuluh limfa? Yang pertama, cairan limfa yang berasal dari tubuh akan dikirimkan ke kapiler limfa. Kemudian, dari kapiler limfa akan menuju pembuluh limfa bagian kiri. Di sini, seperti gambar, ada pembuluh limfa di bagian kiri. Nah, lanjut dari pembuluh limfa bagian kiri ke pembuluh limfa di dada. Habis dari pembuluh limfa di dada, dialirkan kembali ke sistem peredaran darah. Nah, tapi beda kalau misalnya cairan limfanya itu berasal dari kepala, leher, dada, jantung, dan lengan sebelah kanan. Dia akan dialirkan seperti yang tadi. Hanya saja dia dialirkannya ke pembuluh limfa bagian kanan. Kan tadi sebelah kiri ya kalau dari seluruh tubuh. Kalau dari tubuh yang tadi yang nggak disebutin, pembuluh limfa sebelah kanan akan dialirkan ke dada, lalu ke pembuluh balik vena yang terletak di sini bagian paha ini seperti di gambar. Ada tulisan sumsum tulang belakang. Nah, dialirkannya ke sana.
gitu. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Sebelumnya, sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, masih mau nyimak? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sistem limfatik, bagian jaringan dan organ limfoid. Coba, dari PPT ini ada berapa organ limfoid? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada 5 organ. Yang pertama sumsum merah, yang kedua nodus limfa, yang ketiga limfa, yang keempat timus, dan yang kelima adalah tonsil. Sumsum merah itu letaknya di mana, Bu? Sumsum merah itu letaknya ada di tulang, sumsum tulang. Kalau digambar sumsum tulang di mana ya? Bagian atas. Nah, sumsum tulang ini yang pertama fungsinya adalah untuk jaringan yang menghasilkan limfosit. Limfosit itu apa sih, Bu? Limfosit itu adalah alat dalam tubuh kita yang dapat memerangi atau melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, limfosit ini secara garis besar dibagi menjadi 2, limfosit B dan limfosit T. Nah, kita lanjut pembahasan tentang tempat pematangan sel limfosit B. Jadi, kan ada 2 jenis limfosit ya, limfosit T dan limfosit B. Tapi hanya di sumsum merah lah limfosit B mengalami pematangan. Limfosit T-nya kemana? Nanti ada di organ atau di jaringan lain. Ada yang ingin ditanyakan tentang sumsum merah? Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke jaringan atau organ selanjutnya, yaitu nodus limfa. Nah, nodus limfa ini dilapisi atau diselubungi oleh jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus-nodulus. Nah, nodulus itu apa? Nodulus itu adalah ruang yang disebut sinus, gitu ya. Fungsi dari nodulus limfa: 1. Berisi nodulus-nodulus atau ruangan yang disebut sinus. Yang kedua, berisi limfosit dan makrofag. Yang ketiga, berfungsi nyaring mikroorganisme dalam limfa. Nah, kan tiap nodulus itu berisi ruang-ruang kan ya. Dalam sinusnya itu terdapat limfosit dan makrofag. Jadi, saat cairan limfa melewati nodus limfa, maka limfosit dan makrofag akan menyaring ada mikroorganisme nggak ya yang masuk. Kalau ada, bakal disaring sama makrofag dan limfosit. Yang selanjutnya adalah limfa. Fungsi dari limfa itu yang pertama, membuang antigen dalam darah. Yang kedua, menghancurkan sel darah merah yang tua. Jadi, kalau misalnya ada plasma darah melalui limfa, lalu dia melihat ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka dia akan membuangnya. Yang kedua adalah menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Oke, yang ketiga, organ limfoid ini terdapat timus. Timus itu letaknya di mana kalau digambar? Sini ya, timus. Timus yang pertama, fungsinya adalah tempat perkembangan sel T. Jadi kan limfosit dibagi 2, ada sel T dan sel B. Kalau sel B pematangannya ada di mana? Sumsum merah. Kalau sel T pematangannya di timus, di dalam sini ya. Oke, yang kedua, mensekresikan hormon timopoletin sebagai kekebalan pada sel T. Jadi selain dia perkembangan sel T, ternyata dia membuat menyisip hormon untuk sel T lebih kebal lagi supaya bisa mampu melawan mikroorganisme yang masuk. Dan yang ketiga, fungsi dari timus adalah salah satu organ yang tidak memerang antigen. Jadi fungsinya hanya pematangan sel T dan memberikan sekresi hormon kepada sel T. Selanjutnya, yang terakhir, jaringan terakhir adalah tonsil. Tonsil ini sama dengan amandel. Jadi letaknya di mana sih kalau amandel? Nih ya, fungsinya untuk apa? Melawan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas atau laring. Jadi di permulaan sini sudah ada sistem tahanannya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Pertama, sistem kekebalan itu terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan permukaan dan yang kedua adalah perlindungan dalam. Kalau di permukaan, coba kita sentuh permukaan tubuh kita, ada apa? Kulit. Terus kalau misalnya kita nangis, di permukaan mata kita ada apa? Air mata. Air mata itu masuknya ke mukosa atau lendir. Pertama, kulit. Kulit ini memiliki hasil sekresi bersifat asam dengan pH keasamannya 3-5. Dengan pH seperti ini, kulit dapat membunuh mikroorganisme. Yang kedua, mengandung keratin yang tahan terhadap asam dan basa lemas serta racun dari enzim bakteri. Oke, mukosa. Mukosa ini yang pertama fungsinya adalah untuk perlindungan, kedua adalah kulit. Mukosa itu kan sifatnya apa? Lendir, basah, menjerat mikroorganisme yang masuk. Kita lanjut ke pembahasan tentang perlindungan dalam. Pada peta konsep di atas, perlindungan dalam itu terdiri dari 3 komponen, yaitu fagosit,
sel NK, dan protein anti mikroba. Namun pada pembahasan kali ini, pada slide kali ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang fagosit. Fagosit terdiri dari 3 komponen, yaitu makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Dan ternyata anak-anak, 3 komponen ini merupakan hasil dari perkembangan sel darah putih yang dihasilkan di sumsum merah. Bagaimana sih mekanisme kerja dari fagosit ini? Pertama-tama, sel yang rusak atau sel yang dirusak mikroba akan memberikan sinyal kepada neutrofil, dan kemudian neutrofil akan masuk ke dalam sel yang rusak itu dan menelan atau menghancurkan mikroba yang telah merusak sel. Kemudian setelah kerja dari neutrofil selesai, maka monosit akan menyusul datang kepada sel yang rusak itu dan berkembang selama 12 jam menghasilkan banyak lisosom yang akan berubah menjadi makrofag. Bentuk makrofag itu seperti pada PPT sebelah kiri bagian pojok bawah. Bentuknya hampir menyerupai amuba gitu. Jadi fungsi dari makrofag ini adalah mengganti fungsi neutrofil. Anak-anak paham ya sampai sini? Kita akan selanjutnya membahas tentang masih perlindungan dalam, namun komponennya itu sel natural killer atau sel NK. Maka sel NK ini bekerjanya tempatnya di sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah berarti seluruh darah ini mengalir. Nah, sel NK itu ikut di dalamnya. Nah, ketika misalnya dia sedang beredar di dalam tubuh, kemudian dia mendeteksi ada sel kanker, maka yang pertama yang akan menghancurkan sel kanker itu adalah sel NK atau sel natural killer ini. Sistem kerjanya sama, fagositik dengan memakan sel kankernya, melisiskan dan memakan sel kankernya. Nah, mikroba. Protein anti mikroba ini menyerang secara langsung, seperti pada PPT ya, nomor 1 ya, melawan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua, terdiri dari protein komplement dan interferon. Nah, apa sih interferon itu? Interferon itu adalah suatu sel yang dihasilkan dalam tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi area sekitar sel yang terinfeksi virus. Nah, interferon juga ini menghambat perbanyakan sel. Jadi kan dia bekerja di sekitar yang diserang sama sel virus. Nah, dia mencegah agar sel virus itu tidak berkembang lebih banyak lagi, gitu. Nah, yang kedua adalah terdiri dari protein komplement. Yang protein komplement ini terdiri dari kelompok plasma atau protein yang tidak aktif. Dia itu bisa aktif ketika bertemu dengan molekul polisakarida atau muncul antigen atau antibodi. Mekanisme kerja dari protein anti mikroba ini adalah menghalangi kemampuan reproduksinya agar daerah yang terinfeksi virus itu tidak makin melebar. Jadi tadi sistem kekebalan bagian dalam itu ada fagosit, kemudian ada sel NK, dan yang terakhir adalah protein anti mikroba. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekebalan adaptif. Nah, tadi itu yang perlindungan bagian luar dan perlindungan bagian dalam termasuk kekebalan tubuh yang bersifat bawaan atau ada sejak lahir. Tapi ada juga kekebalan adaptif. Kita lihat slide ini. Kekebalan tubuh adaptif ini diaktifkan oleh kekebalan tubuh bawaan. Contohnya adalah limfosit. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, limfosit itu terbagi menjadi 2, limfosit B dan limfosit T. Gitu ya. Nah, terus apa bedanya limfosit B dan limfosit T? Kita bahas dulu satu-satu ya. Dari limfosit B. Limfosit B berfungsi melawan antigen sel eukariot, misalnya jamur atau sel manusia. Manusia bisa gitu? Ya bisa. Kalau misalnya seseorang itu habis melakukan transplantasi, kemudian virus dan kanker. Nah, sel limfosit B ini fungsi lainnya untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini sebenarnya tidak dapat membunuh virus atau tidak dapat membunuh mikroba. Hanya dia berfungsi menonaktifkan antigen pada mikroorganisme. Yang kedua, sel limfosit T. Nah, fungsinya adalah melawan antigen bakteri dan racun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus. Selanjutnya kita akan membahas sel limfosit
Pada PPT tertulis bahwa sel limfosit T ini berfungsi untuk melawan antigen bakteri dan racun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Yang keduanya adalah menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Yang selanjutnya, secara ingatan imunologis, ternyata sistem kekebalan tubuh ini terbagi menjadi dua. Ada sistem kekebalan tubuh aktif dan ada sistem kekebalan tubuh pasif. Perbedaannya seperti tertera pada PPT. Dan tubuh aktif itu memiliki pengertian tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Sementara kalau kekebalan pasif itu adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari individu ke individu lain atau dari organisme ke organisme lain. Nah, jadi kita udah tahu ya perbedaannya ya. Kalau aktif itu tubuh sendiri yang menghasilkan antibodi. Tapi kalau kekebalan pasif, antibodi itu didapat ketika ada pemindahan, misalnya lewat penyuntikan atau apa. Bagaimana mekanisme kerja dari kedua kekebalan ini? Yang pertama, kekebalan aktif. Antigen merangsang tubuh menghasilkan antibodi. Nah, sementara kalau kekebalan pasif, antibodi baru didapatkan setelah disuntikan. Oke, nah terdapat jelas sekali ya perbedaannya. Nah, kalau yang aktif ini, antigen atau mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh ini, dia akan merangsang sendiri proses pembuatan antibodi melalui sel limfosit. Yang tadi ya, sel limfosit. Nah, contohnya yang dialami adalah flu. Misalnya kita kena infeksi nih, di sini flu. Influenza imunodefisiensi virus. Nama penyakitnya adalah flu. Nah, setelah si virus itu menginfeksi saluran pernafasan kita akan sistem kekebalan tubuh aktif kita akan mengaktifkan antibodi untuk melawan si virus ini. Akhirnya virusnya selesai deh. Nah, kalau misalnya kekebalan pasif ini kan tadi disuntikan ya, atau pemindahan. Dia baru dapat antibodi kalau misalnya dapat pemindahan antibodi dari organisme atau individu lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ibu hamil nih ya, dia akan mewariskan antibodi kepada anaknya gitu. Jadi ada pemindahan individu kan dari ibu hamil ke anaknya gitu. Nah, contohnya tadi ya. Nah, ada nggak sih yang buatannya? Kan tadi mah yang secara alami ya. Secara buatannya ada nggak? Ada. Secara buatannya misalnya vaksin. Misalnya penyakit polio. Nah, si vaksin ini akan disuntikan ke dalam tubuh kita, yang kemudian dia itu akan isi dari vaksinnya itu adalah racun untuk mematikan mikroorganisme polio ini. Jadi sebenarnya tetap antibodi kita yang bekerja gitu. Nah, beda kalau misalnya yang buatan yang dari kekebalan pasif, dia akan langsung menyuntikkan antibodi manusia atau hewan yang telah kebal. Jadi sebelumnya manusia ada suatu orang misalnya, atau misalnya anjing gitu ya, punya rabies. Nah, ternyata dia tuh menghasilkan antibodinya sendiri, akhirnya dia kebal. Nah, diambillah si antibodi itu dari si anjing itu untuk disuntikan ke antibodi yang lain. Jadi memang antibodinya sudah siap digunakan. Kalau misalnya kekebalan aktif tadi hanya disuntikan vaksin untuk mencegah atau merangsang pembuatan antibodi begitu. Nah, sampai sini sudah selesai ternyata materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Contoh penyakitnya apa sih, Bu? Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan bagi dua kelompok besar. Kemudian kalian tugasnya adalah untuk searching menggunakan Android kalian, apa saja sih penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Cari informasi sebanyaknya mengenai satu penyakit itu, kemudian ditulis di papan tulis. Seperti biasa nanti akan kita bahas bersama-sama. Dapat dipahami? 5 menit dari sekarang. Oke, waktu 5 menit sudah habis dan sudah terkumpul beberapa data tentang penyakit sistem kekebalan tubuh. Nah, sebelumnya kan kita dapat dua nih ya, penyakit
AIDS, dan penyakit autoimunitas. Sebelumnya kelompok 1 itu pingin nulisnya coronavirus COVID-19, tapi sama ibu nggak boleh. Kenapa coba? Coba nanti kita pelajari apakah sistem COVID-19 ini termasuk penyakit kekebalan tubuh atau bukan. Oke, kita bahas satu-satu ya, dari yang AIDS. Oke, AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi penyakit AIDS ini sudah berkembang dulunya itu pertama kali ditemukan di kota Amerika, betul nggak? Kelompok 1 ditemukan di kota Amerika pada tahun 1981, setahu ibu gitu ya. Nah, kemudian para ahli kesehatan Amerika itu akhirnya mengkaji penyakit apakah ini, dan akhirnya pada tahun 1983 ditemukanlah bahwa penyakit AIDS ini atau Acquired Immunodeficiency Syndrome ini disebabkan oleh oleh suatu virus yang bernama HIV, atau HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya. Nah, si virus HIV ini teknik bekerjanya adalah dengan menyerang sel limfosit T, yang sementara sel limfosit T itu pada pembahasan sebelumnya berfungsi untuk melawan antigen bakteri atau virus dan menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus. Ketika sel limfosit T-nya sebagai organ yang menghancurkan antigen bakteri dan virus diserang, maka sel limfosit T ini tidak mampu lagi menyerang antigen-antigen yang masuk. Maka kebanyakan orang yang mengidap penyakit AIDS ini berakhir dalam kondisi meninggal karena memang banyak virus dan bakteri-bakteri lain yang masuk dan tidak bisa dilawan oleh sel limfosit T-nya karena sel limfosit T-nya sudah terinfeksi. Ini merupakan penyakit pada kekebalan tubuh karena yang diserangnya adalah sistem kekebalan tubuhnya. Jadi setelah sistem kekebalan tubuhnya rusak, dia tidak bisa mengobati atau melawan bakteri atau mikroorganisme yang lainnya. Jadi segala penyakit masuk akhirnya tidak kuat lagi dan seluruh organnya mati atau meninggal gitu ya. Makanya kenapa AIDS ini termasuk penyakit dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, autoimun. Pada definisi, autoimun itu adalah penyakit yang sistem kekebalan tubuhnya menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Jadi dia menganggap jaringan yang ada dalam tubuhnya itu adalah antigen. Jadi dia diserang. Salah satu contohnya adalah Edison kelenjar adrenal atau rusaknya kelenjar adrenal. Ada yang tahu fungsi kelenjar adrenal itu untuk apa? Ya boleh? Oke, good point. Betul ya? Fungsi dari kelenjar adrenal itu untuk menghasilkan hormon. Hormonnya itu sangat banyak ya. Salah satunya ada hormon steroid, hormon kortisol, hormon aldosteron, dan masih banyak lagi. Yang hormon-hormon tersebut bukan sembarang hormon, tapi hormon tersebut memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan tubuh. Ketika si kelenjar adrenal ini rusak, berarti keseimbangan tubuhnya rusak juga. Berarti kalau misalnya keseimbangan tubuhnya rusak, si cairan tubuhnya rusak juga, maka dia akan menyebabkan beberapa penyakit lain atau ketidakseimbangan dalam tubuh. Itu ya. Jadi dia menyerang kelenjar adrenal. Harusnya kelenjar adrenal itu menghasilkan hormon, tapi dianggap oleh penyakit autoimun itu si kelenjar adrenal itu adalah antigen, maka kelenjar adrenalnya diserang. Steroiditis dan yang terakhir artritis rheumatoid. Pada prinsipnya sama ya. Mereka itu menyerang kelenjar-kelenjar atau sel-sel yang dalam tubuh yang dianggap sebagai antigen. Kalau steroiditis adalah pembekakan pada sel tiroid akibat serangan ke sel tiroid itu sendiri. Nah, kalau artritis rheumatoid ini menyerang dianggap sebagai
virus. Jadi ada virus yang mirip molekulnya itu seperti molekul pada sendi kita. Nah, akhirnya diseranglah si sendi itu, akhirnya menyebabkan penyakit artritis rheumatoid. Kalau tiroiditis, kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid fungsinya buat apa? Menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid fungsinya untuk apa? Pertumbuhan, metabolisme, detak jantung, suhu tubuh, dan membantu mengubah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Kalau misalnya kelenjar tiroid ini rusak, artinya sistem metabolismenya terganggu, kemudian detak jantungnya terganggu, kemudian pengubahan makanan menjadi energinya terganggu. Bagaimana bisa hidup dengan optimal ketika kelenjar tiroid ini rusak? Nah, maka akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain, lemas atau apa gitu. Dan masih banyak lagi contoh penyakit-penyakitnya ya. Bisa kalian searching, tapi dari sini yang kita bahas hanya 3. Addison kelenjar adrenal, tiroiditis, sama artritis rheumatoid. Nah, kenapa COVID-19 bukan penyakit kekebalan tubuh? Kenapa coba? Karena virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan, bukan sistem kekebalan tubuh. Yang mengakibatkan kalau misalnya menyerang sistem, jadi kayak misalnya flu, menyerang sistem pernapasan, akhirnya sama sistem kekebalan tubuh sama beberapa sel yang ditugaskan menyerang si virus influenza ini, sama halnya sama COVID-19 ini. Nah, tapi karena perkembangannya ini masih OTW ya, jadi belum ditemukan vaksin atau vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19 ini. Kayak gitu. Jadi bisa ya membedakan antara penyakit yang diinfeksi oleh virus biasa dengan penyakit yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh. Gitu ya. Oke anak-anak, sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, ada hadiah untuk kalian semua berupa kuis yang dikerjakan masing-masing. Ini akan ibu bagikan dan pengerjaannya hanya 5 menit karena soalnya hanya sedikit. Yang sudah selesai sebelum 5 menit diperiksa lagi dan boleh dikumpulkan. Oke, ibu bagikan, kerjakan langsung. Oke? Waktu 5 menitnya sudah habis untuk mengisi kuis. Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian sungguh luar biasa, aktif, dan pembelajarannya efektif. Tetap pertahankan pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem pertahanan tubuh yang secara pembagiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem limfatik dan sistem kekebalan. Ada juga beberapa penyakitnya. Salah satunya adalah AIDS, dan satu lagi adalah autoimun. Semoga dari pembelajaran kali ini kalian selalu menjaga kesehatannya, selalu menghargai diri sendiri, selalu menghindari makanan-makanan yang kurang menyehatkan, tetap hidup sehat. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang dapat Ananda ambil. Dan sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya, karena sebentar lagi kita UAS, 2 pekan lagi kita UAS, maka minggu selanjutnya adalah kita akan mereview materi dari awal sampai akhir. Minggu selanjutnya, Ibu akan memberikan kisi-kisi UAS, kemudian kita akan bahas apa saja materi-materi yang kalian kurang paham. Boleh dicatat dari sekarang materi apa yang ingin dibahas ulang. Oke? Jadi sampai bertemu kembali di minggu selanjutnya. Tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Ibu, mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang membuat tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak boleh istirahat. Jangan lupa masuk tepat waktu.